Macet seorang ibu muda yang hendak melakukan persalinan di klinik bidan akhirnya melahirkan bayi di dalam taksi online yang mereka sewa. Mobil pun langsung dikebut agar segera mendapat pertolongan medis. Teti Mulyati tak pernah menyangka bayi yang dikandungnya 9 bulan lahir di dalam mobil taksi daring yang sedianya mengantar ia dan suami ke rumah bidan. Sang bidan pun memilih menyelesaikan proses persalinan di dalam mobil. Lantaran begitu tiba di tempat praktik, bayi mungil itu sudah lahir setengah badan sehingga sulit dipindahkan. Bayi beserta ibunya baru dapat dibawa ke dalam klinik setelah proses pemotongan tali pusar. Saya bantu untuk dikeluarkan karena baru setengah badan kan waktu itu keluarnya baru setengah badan, jadi bayi belum nangis saat itu. Dan kondisinya kalung usus waktu itu, kalung usus itu satu kalungnya. Iya, terus setelah itu dilonggarkan terus ditarik setengah badannya terus nangis langsung. Peristiwa ini berlangsung Rabu siang kemarin. Persalinan tak sesuai rencana ini lantaran mobil yang disewa tersendat di kawasan pasar tradisional Caplek, Cirebon. Kontraksi kehamilan yang tak tertahankan membuat bayi perempuan itu perlahan lahir di tengah perjalanan. Perjalanan ke sini udah kerasa banget itu ya. Udah keluar? Oh, udah keluar di mobil tuh. Gimana waktu itu perasaannya? Proses persalinannya seperti apa? Ya alhamdulillah sih bidan airnya langsung gerak cepat sedikit, sampai langsung ambil setelah lupa langsung dibawa ke ruang itunya, ruang tindakan. Untungnya, bayi dan sang ibu kondisinya sehat tanpa kurang satu apapun. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Masya Allah, seorang ibu saat melahirkan benar-benar perjuangan yang tidak bisa ditandingi dengan apapun. Semoga ibu dan bayi tadi sehat dan bisa mendapatkan segera perawatan. Ustaz, apa hikmah dari sakitnya seorang ibu yang melahirkan, Ustaz, dalam pandangan Islam? Begini kan, saya kira Kak Utri ya, seseorang itu biasanya merasakan sebuah kenikmatan menjadi luar biasa itu setelah sebelumnya dia merasakan sesuatu yang tidak nikmat. Katakanlah dulu, makanya ada cerita orang sufi merasakan rumahnya itu sempit, ditambahkan lagi hewan dimasukkan. Setelah satu persatu hewan dikeluarkan, oh enak sekali rumah saya, lapang sekali. Padahal rumahnya itu juga gitu. Nah ini artinya bahwa ketika seorang ibu melahirkan dengan rasa sakit yang luar biasa itu, Allah ingin memberikan rasa enak juga yang luar biasa setelah sakit itu. Dan itu memang betul-betul para ibu itu merasakan begitu melahirkan dan dengan selamat melihat wajah anaknya yang mungil dan seterusnya itu rasa sakit ketika melahirkan itu segera hilang gitu, tak tertandingkan dengan nikmatnya tadi. Nikmat bahwa selamat bisa melahirkan. Jadi itu memang ada unsur kesengajaan Allah Subhanahu wa taala supaya sang ibu punya rasa nikmat yang luar biasa melihat anaknya lahir. Nah, yang kedua ada juga orang yang menghubungkan itu dengan sisi anak nanti itu. Nah, anak yang sadar, yang ingat bahwa ketika ibu melahirkannya dulu itu dengan susah payah, itu biasanya akan langsung teringat bahwa saya berbakti saya kepada ibu saya masih kurang. Dulu ibu perjuangan mati-matian untuk bisa melahirkan saya, sekarang saya belum berbuat apa-apa untuk ibu. Nah itu saya kira juga salah satu hikmah lain untuk sang anak. Kalau tadi untuk sang ibu ya merasakan perjuangan sedemikian rupa, yang di situ ada kegembiraan tersendiri ketika kemudian perjuangannya berhasil. Dan saya kira itu sangat manusiawi ya. Kita juga kalau berjuang, katakanlah ujian dalam sekolah kemudian lulus, itu kan gembiranya luar biasa. Padahal sebelumnya kita begadang, kita menjawab soal dan seterusnya itu dengan susah payah. Nah itulah kegembiraan bisa kita capai dengan rasa yang luar biasa senangnya itu setelah sebelumnya kita diberi rasa susah terlebih dahulu. Jadi karena itu juga kalau Allah berkehendak untuk membuat orang melahirkan tanpa rasa sakit sebenarnya bisa saja. Tapi Allah sengaja memberi rasa sakit supaya rasa gembiranya juga luar biasa. Saya kira gitu, Kak Utri. Ustaz, yang namanya seorang ibu ketika melahirkan, sebenarnya dari hamil kemudian melahirkan, itu kan sama seperti bertaruh nyawa begitu Ustaz ketika melahirkan bayinya. Nah sebenarnya apa pahala-pahala khusus dan istimewa dari perjuangan ibu dari hamil hingga melahirkan Ustaz?
Ya, cukup banyak sebetulnya pahala seorang ibu yang hamil sampai melahirkan, sampai bahkan menyapihnya, menyusui dan menyapihnya. Ini yang kadang-kadang tidak atau kurang lah disadari oleh sebagian perempuan, sehingga mereka merasa iri. Kok laki-laki banyak sekali dapat pahala, ya, mereka berjuang di jalan Allah dan mencari nafkah. Padahal perempuan juga pahala luar biasa bisa mereka peroleh, antara lain ketika sedang dalam keadaan hamil ini. Ada disebutkan di dalam hadis bahwa seorang perempuan ketika sedang hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui dan sampai menyapih anaknya itu nilai sholatnya itu jauh lebih baik daripada, lebih afdal ya, daripada nilai sholat orang yang tidak hamil, perempuan yang tidak hamil. Itu tentu nanti ada syaratnya bahwa memang sholatnya harus sholat yang benar dan seterusnya itu ya. Tapi bahwa secara umum sholat orang yang sedang hamil itu dinilai lebih baik daripada sholat perempuan yang tidak hamil, itu iya. Itu. Nah yang kedua juga selain sholatnya, itu sehari-hari selama 9 bulan mengandung, itu siangnya dia dinilai sebagai seorang yang berpuasa, gitu, mendapat pahala puasa. Walaupun dia tidak puasa, itu juga disebutkan di dalam hadis itu ya. Jadi walaupun perempuan tidak puasa sunnah selama dia hamil, kemudian merawat bayinya dengan baik dan seterusnya, itu siangnya dia mendapat pahala puasa. Dan itu berlangsung selama 9 bulan. Bayangkan 9 bulan puasa seolah-olah tidak pernah putus. Itu pahala yang luar biasa. Nah, tambahan yang luar biasa lagi, kata Rasul, kalau dia meninggal dunia di antara masa-masa melahirkan, mengandung sampai melahirkan itu dia juga mendapat pahala orang yang mati syahid. Jadi luar biasa, benar-benar tidak bisa ditandingi oleh, bahkan mungkin tidak semua laki-laki bisa mendapat kesempatan seperti perempuan itu. Itu Mbak Utri ya, di antara pahalanya orang-orang yang hamil dan melahirkan. Masya Allah, terima kasih penjelasannya Ustaz. Di informasi lainnya,